Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sampai ke hari yang ke-8, novena Pentakosta kita. Tema untuk roh penghibur, di mana dalam bacaan Injil, Petrus yang merasa sedih, kesedihan karena dia ditanya 3 kali oleh Yesus, apakah dia sungguh mengasihi Yesus? Dan yang ketiga itulah yang membuat dia merasa sedih. Kesedihan karena dia menyadari akan keterbatasan itu. Kita semua diminta oleh Tuhan untuk bisa mengasihi sebagaimana Petrus mengasihi Yesus, yaitu dengan memberikan hidupnya seperti Yesus. Dia disalib, tapi disalib terbalik pada akhir hidupnya. Dan ini pula lah yang kita mohon dari Roh Kudus. Setiap kali kita gagal jatuh dalam mengikuti kehendak Allah, kita sering sedih, kita sering merasa tidak mempunyai harapan. Di situ Roh Kudus yang mengangkat kita kembali, menghibur batin kita, jiwa kita, untuk melihat selalu ada harapan pada Yesus. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari ketidakpantasan kita. Menyadari dosa-dosa kita, dan kita mohon belas kasih dan pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa kita unjukkan untuk pertama mendoakan dan mohon kesembuhan dalam proses pemulihan bagi Bapak Uskup kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kita juga mohon untuk kebahagiaan abadi Andreas T. Loping dan Carolus Jose Cuko. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau panggil mengikuti putramu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat melanjutkan karyanya yang sudah dimulai di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix
pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak
Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa ada orang datang ingin mengungkapkan, menyatakan keinginannya untuk bisa menjadi Katolik. Lalu saya menjawab, mesti mempunyai iman kepada Yesus. Iman bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidupmu. Lalu dia mengatakan, bagaimana saya bisa punya iman kepada Yesus? Lalu saya ingat kata-kata Yesus kepada Simon, kepada Petrus, ya kamu diminta untuk mengasihi Yesus. Iman Katolik bukan iman dasar ketakutan atau iman karena didasari keinginan untuk memperoleh reward atau penghargaan, tapi karena tersentuh oleh kasih, maka kita mau mengasihi. Lalu dia, bagaimana saya bisa mengasihi Yesus? Ngeyel juga nih orang, saya pikir. Lalu lihatlah di sekitarmu, berbuatlah hal yang baik kepada mereka yang membutuhkan kebaikanmu. Dari situ kamu akan tumbuh dalam iman, akan belajar mengasihi, akan belajar kasih dalam bentuk macam-macam rupanya. Entah itu menolong, entah itu menjadi peka, entah itu menjadi penuh perhatian kepada mereka yang sakit dan sebagainya. Dan di situ kamu akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Petrus 3 kali ditanya, menggambarkan, ini pertanyaan setelah Yesus bangkit, setelah Yesus bisa katakan dikhianati oleh Petrus. Ditanya 3 kali, artinya apa? Yesus tahu keterbatasannya Petrus. Dan Yesus tahu bahwa Petrus yang sering jatuh itu, tapi dia punya kekuatan lain, keterbukaannya untuk diperbaharui. Maka diminta lagi untuk mengasihi, untuk mengasihi. Dan bagaimana bentuk kasih?
menjadi gembala, merawat domba-domba. Itulah bentuk konkret kasih kepada Tuhan, kepada Yesus. Memberikan diri melalui pelayanan-pelayanan kepada sesama pada gerejanya. Dan disitulah Petrus dipilih juga menjadi pemimpin para rasul dan paus pertama. Karena dia percaya meskipun dia punya kelemahan, punya kedosaan, tapi dia percaya kasih Yesus tidak pernah mengalahkan atau tidak pernah lebih rendah dari kedosaannya. Kasih Yesus mengalahkan semua kelemahan-kelemahannya dan dia mempercayakan itu. Dan itu yang disebut pertobatan, beralih pada pusatnya yaitu Yesus sendiri. Mari kita mohon rahmat ini. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita merasa sedih karena berdosa, kita mohon tetap ada suatu semangat untuk membarui lagi karena Allah tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Tuhan memberkati. Kita mendoakan doa mohon karunia tujuh Roh Kudus. Datanglah ya roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarkan kami menjadi orang bijak, terutama mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa ini. Datanglah, turunlah atas diri kami. Sang Putra dan menyelaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami melakukan hal-hal yang berkenan padamu. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, semoga kami siap sedia mengikuti Dia yang kini dalam roti dan anggur memberikan dirinya kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, dan agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kami warta hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini, Andreas T. Loping dan Carolus Jose Jugo. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Kau satukan kami dalam perjamuan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami Kau tuntun untuk taat setia kepadamu dan mengabdimu dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mengembangkan anugerah suci-Mu, supaya kami Kau satukan bersama para kudus-Mu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.